Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, kali ini saya sedikit membahas terkait masalah suatu sejarah yang tidak boleh dilupakan, bahkan dengan istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Akhir-akhir ini berkait masalah nasab para habib, dan juga banyak makam-makam yang dipalsukan, diba'alawikan, dibinyahyakan, dibintohakan. Pembelokan sejarah supaya membersihkan diri, karena mereka adalah dulu ikut menjajah bersama Belanda, sehingga terkesan mereka untuk membersihkan diri atau membelokkan sejarah, atau bisa jadi terkesan bahwa dia ingin bahwa seakan-akan negeri ini adalah dia yang ikut berjuang, padahal itu sebaliknya, mereka adalah penjajah. Ada satu kisah atau cerita yang sudah difilmkan, yang kebetulan itu adalah seorang tokoh yang aslinya kebetulan dari daerah kami, yaitu Si Jaka Sembung. Itu kelahiran dari kandang Haur Indramayu. Kecamatan Kandang Haur Indramayu itu memang terkenal dengan banyaknya pendekar-pendekar pencak silat yang ada di sana, yang akhirnya Si Jaka Sembung yang nama aslinya itu adalah Si Parmin, dia harus pergi karena dikejar-kejar Belanda sampai makam yang terakhir itu di Gunung Sembung. Maka istilah dengan Jaka Sembung karena kebetulan dikuburnya pun adalah di Gunung Sembung, di daerah Wonosobo kalau nggak salah, itu yang puncak yang tertinggi di sana. Coba kita simak videonya dulu. Jadi seorang pahlawan lalu makamnya itu diba'alawikan, makamnya itu Jaka Sembung itu dari bin Yahya atau bin Toha, saya kurang tahu. Yang jelas menurut cerita di sana bahwa makamnya itu diganti seakan-akan bahwa si Jaka Sembung itu adalah Habib. Ini yang menjadi lucu, padahal tidak mungkinlah si Jaka Sembung menentang kepada penjajah Belanda, sementara Habib itu orang-orang Belanda, pro Belanda, pekerjanya Belanda. Nggak mungkin kalau dia adalah seorang Habib. Coba lihat, kita lihat dan kita dengarkan cuplikannya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Terkutuklah mereka-mereka yang telah membantu. Landa gila. Sana. Kang Parmin mana Kang Parmin? Kang Parmin.
Perampok-perampok, seperti orang yang bernama Caka Sembong. Dia orang jahat. Kalian semua mesti kasih tahu. Di mana itu si Caka Sembong bersembunyi? Tidak! Jaka Sembung bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Tutup mulut kamu! Kalian mesti bicara di mana itu si Caka Sembong bersembunyi. Ayo cepat! Cepat! Ayo jalan terus! Ayo! Ya, demikianlah itu sedikit cuplikan sebuah film cerita. Walaupun mungkin dalam sebuah cerita film itu bisa juga tidak apa yang sebenarnya. Tapi sebagian besar cerita dari si Jaka Sembung ini adalah merupakan cerita sejarah legendaris. Dia seorang pahlawan pribumi bernama si Parmin yang selalu menentang kepada Belanda, menentang kepada pemerintahan Belanda, penjajah Belanda. Sehingga saat itu dia sampai dipasung, kalau dalam sebuah film ya. Kalau faktanya kami tidak tahu persis apa yang memang benar atau tidak. Dipasung sampai kedua matanya pun dirusak dengan sebuah pisau. Bahkan sampai dia dalam kondisi yang tanpa memiliki kedua mata, dia pergi menjadi seekor babi karena disihir oleh seorang yang punya ilmu rawe rontek. Jadi ilmu rawe rantek itu apabila dipenggal kepalanya, jatuh ke tanah, dia akan kembali lagi. Ketika di tangannya pun diputus, ia pun akan nyambung kembali dan seterusnya. Ini menurut cerita dalam sebuah filmnya kan seperti itu. Tapi bukan itu yang saya bahas. Yang jelas bahwa si Jaka Sembung atau si Parmin itu adalah fakta sejarah seorang anak pribumi yang menentang penjajahan Belanda. Maka kalau akhir-akhir ini di Gunung Sembung sana oleh Habib Lutfi, si Jaka Sembung itu dihabibkan. Dia seorang habib, dibinyahyakan, diba'alawikan. Sudah tidak masuk akal. Sudah berapa kuburan atau makam yang dipalsukan supaya terkesan bahwa para habib yang ada di Indonesia itu adalah merupakan dia seorang pahlawan. Padahal tidak ada satupun sejarah yang menyatakan, menulis bahwa Habib menjadi seorang pahlawan. Karena kepepet, terpojok, ketakutan,
Maka ada skenario dari Habib Lutfi membelokkan daripada suatu sejarah supaya senantiasa seakan-akan mereka yang dulu para Habib didatangkan dari Yaman ke Indonesia oleh Belanda untuk bekerja bersama Belanda, ikut menjajah bersama Belanda, menjadi kapiten-kapiten Arab yang ditempatkan oleh Belanda. Dia terkesan sekarang pengen ikut jadi pahlawan. Itu mungkin pahlawan kesiangan namanya, karena dulu dia tidak ikut berjuang, malah justru ikut bersama penjajah. Ketika sudah merdeka, dia ketakutan seperti Rohingya. Rohingya itu memang yang didatangkan oleh Inggris, ikut menjajah kepada Myanmar, jadi tentara Inggris. Sekarang sudah merdeka, dia tidak punya negara. Habib juga ketakutan seperti itu. Kalau Rohingya itu oleh Inggris, sementara para Habib didatangkan ke Indonesia yaitu oleh Belanda. Nah, ini yang menjadi ketakutan. Maka bagaimana caranya Habib Lutfi merubah suatu sejarah, membelokkan suatu sejarah, membuat makam-makam palsu seperti halnya di Palestina. Orang-orang Israel membuat makam-makam palsu. Orang-orang Yahudi membuat makam-makam palsu. Tujuannya supaya apa? Supaya seakan-akan bahwa iki lho, mbahku, mbah moyangku dulu aslinya sudah lama berada di Palestina, ikut berjuang bersama. Sama, mereka para Habib dibuat makam palsu. Pahlawan dihabibkan, para pahlawan diba'alawikan, supaya seakan-akan itu loh, mbah saya si Jaka Sembung itu dulu ikut berjuang, padahal si Jaka Sembung itu adalah Habib. Ini modus. Nggak mungkin si Jaka Sembung, si Parmin itu menjadi pahlawan, bahkan dia adalah keturunan seorang Habib. Tidak mungkin. Dia bukan seorang Habib. Karena Habib jelas bersama Belanda, bukan bersama pribumi. Nah, maka iki kenapa jangan lupakan sejarah. Kalian para muhibin, sadarlah kalian. Menjadi muhibin, menjadi budak-budak dari para Habib. Habib ini saat ini dia dalam kondisi mencuci, membersihkan diri supaya dia menjadi seorang pahlawan. Padahal dia dulu bersama Belanda ikut menjajah di Indonesia. Kalian tidak sadar. Sampai sekarang pun pengen dihormati, pengen dipuja-puja atas nama keturunan Kanjeng Nabi, atas nama nasab Nabi. Modalnya dia itu hanya itu. Karena dari dulu dia hidup ingin kepena tanpa bekerja, memeras keringat pribumi ketika zaman Belanda. Maka sampai sekarang pun seperti itu, cukup mendawir, maka para muhibin pun memberikan apa yang dia mau. Mari sadar, hei bangsa Indonesia, kalian sedang diperbudak oleh sisa-sisa penjajah. Mereka itu adalah penjajah, ikut menjajah di Indonesia. Kalau seandainya kalian tidak sadar, termasuk kalian mengkhianati bangsa ini, mengkhianati NKRI, mengkhianati bangsa Indonesia.
Apa tidak kasihan kepada para pahlawan? Pengorbanan para pahlawan, ribuan orang yang sudah mati, dipenggal kepalanya, dibunuh oleh Belanda. Mereka bersama Habib. Pribumi punya pengorbanan berdarah-darah. Sementara Habib saat itu bersama Belanda ikut memerangi kita. Bahkan Mufti Batavia, Usman bin Yahya, itu adalah seorang ulama katanya, ngakunya, tapi dia memang tandurannya Belanda, pro Belanda, bekerja sama Belanda. Bahkan pas ketika Sunda Kelapa itu merupakan suatu kerajaan direbut oleh Belanda menjadi Batavia. Itu karena apa? Sing merebut adalah Belanda bersama Usman bin Yahya sebagai Mufti Batavia saat itu. Dia Wahabi. Pengorbanan pribumi cukup banyak. Bagaimana peristiwa G30 SPKI, bagaimana peristiwa perintisan PKI, itu Habib. Musa itu Habib. DN Haidit itu Habib. Syahrul Baragah itulah Habib. Sofyan Baragah adalah Habib. Itu gembong-gembongnya PKI. Kalian tidak sadar berapa ribu para santri dibunuh oleh PKI. Berapa ratus kiai yang menjadi korban pembantaian orang-orang PKI. Siapa yang jadi gembong PKI? Habib. Ketika yang ngebom Borobudur, itu Al-Habsyi namanya, marganya. Ya Habib. Yang menjadi cyber tentang bagaimana orang-orang radikal yang ditangkap, itu ya Habib. Yang ingin merusak NKRI, anti republik ini, menghina pemerintah, mencaci maki pemerintah, sing demo sana, demo sini, 212, yang hampir saja negara akan chaos saat itu, ya Habib. Tapi kita tidak sadar, terkesan bahwa kalian menjadi buta hati, menjadi budaknya para Habib. Mari, wahai pribumi, sadarlah kalian, janganlah terpancing oleh segala sesuatu yang terkesan bahwa kalian ditipu dan dibohongi oleh mereka-mereka itu. Saya rasa itu dari kami. Mudah-mudahan kisah atau cerita tentang Jaka Sembung dari awal tadi menjadi pemikiran kita agar menjadi suatu berubah. Jangan kita mau ditindas terus, dijajah terus. Jadilah kita orang yang mandiri, orang pribumi yang kuat tanpa harus dijajah oleh bangsa lain. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman.